Coba tebak nih, berapa sih harga wajar buat sepasang sepatu sekolah anak-anak dari keluarga prasejahtera yang dibeli sama negara? 200.000 atau mungkin 300.000? Ngasih perlengkapan sekolah gratis itu jelas langkah yang mulia banget ya. Tapi angka yang tertera di dokumen pengadaan yang mau kita bahas ini ternyata jauh banget dari perkiraan kita. Jawabannya, Rp700.000 per pasang. Bikin kaget kan? Total pengadaan sepatu ini aja nilainya tembus 27 miliar rupiah. Dan parahnya lagi, ini tuh ternyata cuma sebagian kecil dari dugaan markup senilai total 3,8 triliun rupiah di program sekolah rakyat. Temuan yang benar-benar fantastis sampai bikin KPK akhirnya harus turun tangan. Selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas data dan laporan resmi terkait kontroversi anggaran program sekolah rakyat. Objektif kita di sini jelas ya, kita mau melihat secara faktual dan berimbang. Kita bahas niat mulia dari program ini, realitas keuangannya, sampai tantangan pengawasannya yang lagi disorot habis-habisan sama publik. Oke, mari kita bedah 5 hal utama hari ini. Pertama, anggaran melonjak 200%. Kedua, temuan kejanggalan pengadaan. Ketiga, penyelidikan KPK. Keempat, penonaktifan pejabat. Dan kelima, kritik konstitusi terhadap anggaran pendidikan. Kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu lonjakan anggaran yang sampai 200% lebih. Nah, sebelum kita ngomongin angka, kita harus paham dulu visi luhur dari inisiatif ini. Sekolah rakyat ini tuh dirancang sebagai program boarding school yang 100% gratis. Targetnya adalah 20% rumah tangga paling miskin atau desil 1 dan 2. Negara nanggung semuanya, mulai dari asrama, makan bergizi 3 kali sehari, sampai seragam lengkap. Niatnya beneran mulia banget sebagai instrumen pelindung sosial. Tapi pastinya fasilitas super lengkap ini butuh dana yang luar biasa besar. Di tahap rintisan tahun 2025 aja, anggarannya sekitar 6,6 triliun rupiah. Terus di tahun 2026, angkanya meroket tajam 256% jadi 24,9 triliun rupiah. Kemana aja larinya duit ini? 20 triliun dialokasikan buat bangun fisik di 200 lokasi baru dan 4,9 triliun buat biaya operasional. Komitmen yang gede banget tapi ya itu, anggaran segede ini butuh pengawasan yang ekstra ketat. Lanjut ke bagian kedua, temuan kejanggalan pengadaan barang. Disinilah ICW atau Indonesia Corruption Watch ngasih lampu kuning soal 1.013 paket pengadaan senilai 3,8 triliun rupiah buat tahun 2026. Ada banyak banget barang yang diduga kena markup, mulai dari drone, lambang Garuda, bingkai foto presiden, sampai jam dinding. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, ada alokasi 2,42 miliar rupiah cuma buat kaos kaki, dan 27 miliar rupiah buat sepatu dengan harga 700.000 per pasang. Ini kontras banget kan sama tujuan programnya yang buat ngentasin kemiskinan? Coba kita pakai logika sederhana aja. Harga pasar rata-rata buat sepatu sekolah anak SD atau SMP itu kan di kisaran 150 sampai 250 ribu rupiah. Terus, kenapa negara malah masang harga 700 ribu rupiah per pasang? Apa ini murni salah hitung, speknya yang terlalu mewah, atau emang ada indikasi korupsi? Makanya kita masuk ke poin ketiga, penyelidikan KPK. Sorotan tajam dari publik ini akhirnya direspon langsung sama KPK. Saat ini, KPK secara resmi lagi mereview pengadaan sepatu senilai 27 miliar tersebut. Tapi harus dicatat ya, ini sifatnya masih tahap penyelidikan awal buat mastiin ada atau enggaknya unsur pidana di balik penentuan harga itu. Menurut saya, ini langkah pengawalan yang sangat faktual dan emang kita butuhin banget supaya program ini tetap lurus. Tapi, ini nimbulin satu pertanyaan kritis. Kalau misalnya beneran terbukti ada tindak pidana korupsi, siapa yang paling harus tanggung jawab? Ingat loh, korupsi di program yang dibikin khusus buat nyelamatin masa depan anak-anak miskin itu bukan cuma pelanggaran aturan administrasi biasa, tapi pengkhianatan terhadap harapan mereka. Untungnya pemerintah nggak tinggal diam. Kita masuk ke bagian keempat, penonaktifan pejabat di Kementerian Sosial. Kalau kita lihat timeline-nya, pada tanggal 13 Mei 2026, Mensos Gus Ipul langsung ambil langkah tegas. Beliau resmi menonaktifkan 2 pejabat penting yang ngurusin pengadaan ini, yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Kepala Subbagian Perlengkapan. Gerak cepat ini ngasih sinyal positif kalau kementerian nggak mau kompromi sama kejanggalan di internal mereka. Status mereka saat ini dinonaktifkan sementara. Tujuannya simpel, buat memperlancar jalannya investigasi. Tapi ya tetap aja, publik nanya kritis dong. Dengan anggaran triliunan rupiah kayak gini, apa cukup cuma 2 pejabat level ini aja yang kena? Pastinya banyak yang berharap pengusutan ini bisa sampai ke rantai pengambil keputusan di atasnya. Sekarang kita zoom out sedikit ke bagian kelima,
kritik konstitusional soal anggaran pendidikan kita. Nah, ramainya kasus sekolah rakyat ini ternyata ngebuka perdebatan makro yang lebih mendasar. UUD 1945 kita akan mewajibkan minimal 20% APBN itu dialokasikan khusus buat pendidikan. Di tahun 2026, totalnya mencapai 757,8 triliun rupiah. Di atas kertas sih udah pas 20%. Tapi, menurut kritik dari JPPI atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, porsi yang benar-benar dipakai buat pendidikan murni itu diprediksi cuma sekitar 14% aja. Terus sisanya yang 6% kemana? Menurut JPPI, sisa anggaran itu justru tersedot buat ngebiayain program-program tambahan. Termasuk ya proyek raksasa 24,9 triliun buat sekolah rakyat ini, program makan bergizi gratis, sampai pengadaan Smart TV. Ada kekhawatiran kalau ini tuh bisa mecah fokus dana dari sekolah-sekolah reguler yang mungkin masih butuh biaya pemeliharaan. Ini wacana yang sangat sehat buat kita kawal bareng. Jadi kesimpulannya gini, sekolah rakyat ini beneran inisiatif yang luar biasa baik dengan harapan besar buat saudara-saudara kita yang prasejahtera. Tapi kita balikin lagi ke perumpamaan klasik ini. Anggaran jumbo tanpa pengawasan yang kuat itu ibarat gula yang ditaruh gitu aja di depan semut. Pasti ada aja yang mau grogotin. Temuan ICW dan turun tangannya KPK justru ngasih kita harapan bahwa sistem check and balance kita jalan. Nah, buat nutup pembahasan kita, coba renungin pertanyaan ini. Dengan modal negara senilai 24,9 triliun rupiah, kapasitas yang ditargetkan itu sekitar 500.000 siswa di tahun 2029. Pertanyaannya, apakah angka itu cukup untuk benar-benar mengentaskan jutaan rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan? Atau ini malah jadi beban fiskal baru? Di explainer selanjutnya, gue bakal bedah hitung-hitungan matematisnya. Jangan lupa kasih pendapat lo di kolom komentar, tetap kritis tapi positif, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.